Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi Shalom. Seberapa kita yang siap memuji Tuhan pada pagi hari ini? Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kehebatan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami sungguh percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ada lawatan Tuhan, ada kesembuhan, ada sukacita, ada kemenangan yang terjadi. Bahkan ada urapan Tuhan yang tercurah atas kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau yang bertakhta atas puji-pujian umat-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ketika puji-pujian dinaikkan Tuhan, ada kemenangan yang terjadi di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri semuanya. Haleluya. Pada pagi hari ini kita mau bersama-sama datang memuji Tuhan, amin. Mari kita angkat pujian kita bawa kepada Tuhan. Haleluya. Si setiamu nyata bagiku. Katakan hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu, haleluya. Mari kita angkat pujian bersama-sama, katakan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bersama-sama. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita, amin. Yang mencurahkan berkat dan kuasa-Nya atas setiap kita. Ada urapan yang baru yang Tuhan nyatakan, amin. Haleluya. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya katakan sangat besar. Come on. Katakan aku diberkati. Alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku Dia menyediakan bagi kita. Katakan amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasan Dia menyediakan. Oh, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah.
lagi buat Tuhan. Katakan aku diberkati, come on. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang kudus Tuhan. Oh Allah yang kudus. Oh Allah yang kudus. Ditata suci. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja. Haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Suci-Mu, kami bawa hidup kami Tuhan. Kami membawa. Mari bersama-sama katakan, mujizat kuasa-Mu nyata sempurna, kami puji. Engkau Raja kami. Lebih sulit lagi katakan, haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Kami sungguh percaya kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Oh kami puja Engkau Raja mulia. Lebih lagi buat Tuhan. Kami puja Engkau Raja mulia. Sorak-sorai yang paling gemuruh buat Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau Allah yang perkasa. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ada perkara-perkara yang dahsyat. Ada kuasa yang terus mengalir. Haleluya, haleluya. Kami sungguh percaya di hadirat-Mu Tuhan. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiara ya la basyada ya dabase. Kiara la baya la basyada ya dabase. Mari kita sembah Dia. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Kami mengasyurkan nama-Mu.
Mari curahkan atas setiap kami Tuhan. Mari curahkan urapan-Mu lebih lagi atas kami. Haleluya, haleluya. Ini mesbah bagi-Mu Tuhan, di mana setiap kami umat-umat-Mu datang bersama-sama beribadah kepada Engkau Tuhan, menaikkan pujian kami, menaikkan korban syukur kami di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Kami sungguh kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, terus mengalir Tuhan, mengalir di tempat ini, mengalir di hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang sangat baik, Bapa yang selalu hadir di tengah-tengah umat-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kuasa-Mu menyertai hidup kami, Kuasa-Mu menguatkan kami Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan memampukan kami melihat hal-hal yang di depan sana Tuhan. Ada perkara-perkara yang dahsyat Tuhan. Ada perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Tuhan sedang membawa kami ke depan sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita lebih tinggi. Engkau yang melihat tangan-tangan setiap kami Tuhan. Bapa-Ku percaya rancangan-Mu indah. Mari bersama-sama. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Mari yang percaya bersama-sama katakan, Bapa-Ku percaya, Bapa-Ku percaya. Rancangan-Mu indah. Kami sungguh percaya Tuhan, kami sungguh percaya Engkau turut bekerja, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Oh, Bapa-Ku percaya, Bapa-Ku percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa-Ku percaya, Bapa-Ku percaya rancangan-Mu, rancangan-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala
Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan. Di saat 1990 tahun yang lalu, Engkau telah naik ke sorga Tuhan. Dan hari-hari ini di mana kami memperingati pencurahan Roh Kudus. Biarlah kuasa sorga itu menguasai bumi ini dan menguasai setiap bahagian dari kehidupan manusia, supaya Engkau dipermuliakan. Terima kasih Bapa, bersabdalah di tengah-tengah kami, dan kami dengan senang hati mendengarkan kuasa-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang luar biasa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk saudara, beri kemuliaan buat Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, terima kasih Pak Gunawan. Hari ini kalau kita ikuti kalender saudara ya, tanggal 9 April yang lalu kita tahu bahwa itu adalah hari kebangkitan yang dikenal dengan hari Paskah. Kemudian kemarin 18 Mei kita merayakan atau commemorate ya, peringatan, memperingati tentang kenaikan Kristus. Dan hari-hari ini saya percaya juga saudara terus berdoa selama 10 hari ini. Yang bukan berarti bahwa Roh Kudus itu baru dicurahkan sekarang, tidak saudara. Tapi sejak dulu, saya hitung 1990, karena kalau Yesus meninggal atau mati disalib itu tahun 33, sekarang itu tepat 1990 tahun saudara ya. Belum persis 2000 tahun. Puji Tuhan saudara, kita melewati berbagai masa dalam kehidupan ini. Baru saja WHO mencabut pandemi COVID-19 yang saya ingat itu dicabut itu hari ke 1221 saudara. Jadi kira-kira 3 tahun lebih ya. Sedangkan kita di Indonesia kira-kira sudah berlangsung, belum dicabut di Indonesia ya, 1147 hari ini saudara. Saya catat itu sebagai satu hal yang luar biasa. Karena saudara tahu di Bandung saja gereja itu berubah saudara. Kalau saudara perhatikan, dari yang besar sampai yang kecil mengalami perubahan yang betul-betul signifikan saudara. Gereja besar saya datangi, saya ngobrol sama mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Kadang-kadang ada beberapa pemimpin yang sudah nggak ada. Ya, dan mengalami perubahan yang luar biasa. Dan ini juga yang saya lihat saudara ya, itu sebabnya saya ambil tema ini, adalah antara kebangkitan dan pencurahan Roh Kudus sebenarnya ya. Saya tulis sampai dengan pencurahan Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 1 sebenarnya ya, ayat 1 sampai dengan ayat 11 begitu ya. Oh ini ayat berubah mungkin ya, tapi nggak apa-apa saudara ya. Bukan ayat 8 saudara, sampai ayat 11. Mari kita baca dulu saudara ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 itu sampai 11 sebetulnya. Saya salah tulis, bukan salah tulis sebenarnya, saya tambah itu ya sampai dengan ayat 11. Perhatikan Alkitab saudara-saudara, karena Alkitab ini akan hilang. Alkitab kita ini akan musnah saudara. Saya lihat mayoritas saudara sekarang sudah pakai handphone. Apalagi di luar negeri, sudah 100% pakai handphone. Kemarin minggu lalu saya di Australia, saya tanya, siapa yang bawa Alkitab? Cuma 1 orang saudara. Langsung saya kasih duit dia. Karena nggak ada yang bawa saudara. Ya, cuma 1 orang yang bawa.
Ibu-ibu lagi yang sudah tua, saudara. Jadi saya kasih uang dia. Karena dia bawa Alkitab. Pak Rubin juga akan membuat museum Alkitab nanti di mana itu? Di Buah Batu itu apa ya? Apa namanya tanah siapa? Sumarekon ya. Itu Pak Rubin mau buat museum Alkitab di sana. Saya bilang ya betul Pak Rubin, karena sebentar lagi Alkitab paperless ya. Katanya jadi harus dimusnahkan. Sehingga orang pakai HP atau pakai laptop ya. Saya tetap bawa ini saudara. Karena saya nggak punya HP, ya. Jadi kalau ada yang mau kasih duit boleh saudara ya. Jadi karena saya nggak pernah bawa, saya tetap bawa ini saudara. Kemarin saya di Australia juga saya bawa Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab kita ini penting saudara. Ya saya tidak mengatakan HP itu nggak penting atau laptop itu nggak penting, tapi saya bawa tetap yang paper, yang kertas ini ya. Baik saudara, saya mengajak saudara kita baca Alkitab sama-sama ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1. Mulai saya baca, saudara nanti saudara dulu yang baca saudara ya. Ada yang mau saya jelaskan di sana. Silakan saudara ayat 1, 1, 2, 3. Siapa yang menulis ini saudara? Lukas. Lukas bilang bukunya yang pertama berarti buku apa saudara? Lukas, ini yang kedua. Nah, Theophilus, siapa Theophilus? Ada banyak tafsir tentang Theophilus. Tapi kalau saya perhatikan kata-kata ini ada dua kata di sini. Theos itu berarti Tuhan dan Philius atau Phileos. Jadi sebenarnya Theophilus itu kalau mau diartikan adalah kekasih Tuhan. Memang ada pendapat lain yang mengatakan Theophilus adalah seorang pemuka agama Romawi. Sehingga dia mendapat penghargaan dari Lukas. Tapi mayoritas penafsir mengatakan Theophilus adalah saya dan saudara. Amin. Karena kita adalah kekasih Allah. Diberikan kitab ini untuk saudara dan saya. Karena itu kita perhatikan baik-baik saudara. Ayat yang kedua saudara perhatikan. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. 3, silakan saudara baca. Dan dengan banyak tanda, bicara kepada mereka tentang, hebat sekali saudara. Saya bingung waktu saya lihat ini. Wah, Yesus pada waktu hidup sebagai manusia, dia memberitakan Injil tiap hari. Tapi setelah 40 hari itu, setelah mati, bangkit, 40 hari itu saudara, apa yang dia kerjakan? Dia nggak cari makanan, dia nggak pergi ke kuliner. Tapi dia bicara tentang kerajaan Allah. Jadi saya bilang saudara, saya dan saudara itu seharusnya gereja seharusnya memberitakan Injil terus. Kenapa? Karena Yesus ini masih hidup. Dia bicara tentang Injil. Setelah dia meninggal 40 hari kemudian. Masuk waktu dia hidup itu saudara. Dia bicara tentang Injil. Itu sebabnya di mana-mana. Ketika saya berada saudara. Saya bicara soal Injil ini. Kemarin saya memang pelayanan. Saya antar istri saya. Kemudian saya bertemu dengan orang-orang yang bukan orang Kristen. Orang bilang, hati-hati Pak. Saya bilang, betul saya harus hati-hati. Tapi hati-hati yang saya lakukan itu karena kuasa Roh Kudus. Bukan karena takut, saudara. Banyak orang hati-hati itu artinya takut memberitakan Injil, saudara. Ayat yang keempat. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Silakan saudara, ayat 5. Kan dibaptis dengan apa saudara? Nah ini yang sedang kita nantikan. Sekali lagi bukan berarti Roh Kudus itu baru sekarang diberikan, tidak.
Salah nih, ada banyak penafsir-penafsir dari kelompok-kelompok tertentu mengatakan Pentakosta itu belum mendapat Roh Kudus sehingga tiap tahun harus merayakan ini. Saya bilang enggak, bukan gitu. Jemaat perlu diingatkan, mungkin ada di antara kita yang belum tahu Roh Kudus. Ini penting saudara. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Silakan 7 Bapak Ibu. Saudara perhatikan di sini. Ya. Orang bicara tentang kerajaan dunia. Allah dalam Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Itu sebabnya ya kita harus bicara terus saudara. Apapun. 3 minggu lalu saya menguburkan satu orang di Makassar saudara. Waktu saya menurunkan mayat itu ke kubur, ada satu orang datang ke saya. Pak, saya boleh gak ikut dia pergi kemana? Saya bilang, pergi ke sorga. Ini bukan orang Kristen saudara. Kamu mau ke sorga? Iya, tunggu nanti habis saya kuburkan, saya kasih tahu kamu. Ada caranya untuk masuk sorga. Hanya melalui siapa saudara? Gak ada melalui siapapun. Dia bukan orang Kristen. Ya Pak, kepercayaan saya itu begini. Saya gak mau bilang bahwa itu kepercayaan yang salah, tapi yang benar saya bilang. Hanya lewat Yesus. Ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau apa saudara? Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Silakan 9. Mengatakan demikian. Ya 18 Mei kemarin ya kita rayakan itu saudara. 9 ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. 11 sama-sama dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke sorga. Yesus naik ke sorga saudara. Saya ingat 27 Januari 1986. Ada yang tahu? 86, 27 Januari. Pesawat Challenger saudara. Itu meledak di udara. Pesawat yang dilengkapi dengan panel-panel anti sinar, anti panas saudara. Itu meledak. Dalam berita itu saya baca saudara, karena super panas dibilang, dia nggak menyebutkan berapa derajat panasnya pesawat ketika memasuki atmosfer ke stratosfer itu saudara. Tapi pesawat itu meledak. Dan 8 astronot meninggal seketika. Yesus bisa melewati atmosfer, stratosfer, ionosfer, disispasifir sampai ke sorga. Nggak meledak tuh. Berarti siapa yang lebih berkuasa saudara? Siapa lebih hebat? Teknologi atau Yesus? Pasti Yesus. Jadi kalau orang mengatakan orang Kristen tidak ilmiah, katanya begitu saudara. Karena ada Yesus mati, kenapa Tuhan mati gitu saudara? Ya. Dia tidak mati saudara. Pesawat Challenger 27 Januari, 8 astronot, 1 diantaranya adalah seorang guru saudara. Meledak. Tidak dibilang berapa derajat, tapi saya kira itu lebih dari 10.000 derajat Celcius barangkali. Itu sebabnya begitu memasuki perpindahan atmosfer ke ionosfer atau stratosfer, itu pesawat itu hilang saudara. Beberapa menit dari monitor TV atau monitor layar yang diperlihatkan itu. Kenapa? Karena begitu panasnya. Saudara bisa bayangkan tubuh Yesus tidak hancur tuh. Itu luar biasanya. Peringatan ini saya tulis ya 19 April, 18 Mei, 28 Mei nanti minggu depan. Pencurahan Roh Kudus
atau hari Pentakosta, saudara. Inilah iman Kristen sebetulnya. Kebangkitan, kenaikan, dan pencurahan Roh Kudus. Bukan untuk gagah-gagahan. Ya, kalau saya baca di sini, saudara, Kisah Para Rasul, pencurahan Roh Kudus itu tujuannya cuma dua sebetulnya. Satu, untuk bersaksi. Kalau saudara baca ayat 8, karena intinya Kisah Para Rasul itu key word-nya adalah ayat 8. Kamu akan menerima kuasa. Kalau kamu sudah menerima kuasa, dunamin itu, saudara, siapa yang lebih berkuasa daripada itu? Itu sebabnya dimanapun saya bicara soal kekristenan, betul, kadang-kadang ditantang, tidak disukai. Tapi saya pun percaya dengan kuasa dunamin ini, saudara. Ini bahasa Yunaninya dunamin atau dinamit. Ya, bisa menghancurkan segala kekuatan apapun juga. Ya, ya boleh di. Nah ini saudara ya. Jadi iman Kristen itu percaya tentang kematian, percaya tentang kebangkitan, tapi percaya juga dengan pencurahan kuasa Allah. Jadi yang pertama bersaksi, yang kedua membangun jemaat. Itu tujuan Roh Kudus, saudara. Membangun jemaat. Itu sebabnya dibutuhkan nubuat di dalam gereja, saudara. Jangan salah, jangan sampai kita ya ada beberapa gereja itu paling gak suka lihat kata bahasa roh itu, saudara. Tapi saya mau katakan itulah kehebatan bahasa roh. Kenapa perlu karismatik Pentakosta perlu dilarang dengan bahasa itu? Kalau saya baca keterangan-keterangan dari beberapa gereja yang tidak menyukai bahasa roh, mereka katakan itu salah, itu demikian. Karena mengikuti pemahaman Calvin, saudara ya. Saya bilang ya jangan Calvin lah, kita mengikuti Alkitab. Itu sebabnya mahasiswa kalau saya suruh pilih, saudara, kalau kamu nanti ditanya dalam ujian, pilih mana? Pilih Calvin kah? Atau pilih Arianisme? Jangan pilih Calvin, jangan pilih Arianisme, pilih Yesus, saya bilang. Nggak akan disalahin lah sama kamu. Kalau Pak Ruby nanya, kamu pilih itu ya. Jangan kamu pilih Calvin, saya bilang. Nggak lulus tuh. Nah, ini yang pertama, saudara, dalam waktu singkat ini. Kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa Yesus hidup. Tadi ayat yang ketiga kalau saudara pernah lihat, ya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Dengan tolong ditampilkan ini. Dengan ini saudara, ya. Dia membuktikan 11 kali saudara. Dia menunjukkan diri. Selama 40 hari itu 11 kali. Jadi kalau ada yang bilang Yesus tidak mati dan tidak bangkit itu salah saudara. Ya, Maria, perempuan lain dikubur, 2 murid yang berjalan ke Emmaus, Simon Petrus, 10 murid tanpa Thomas dan juga bersama dengan Thomas. Yesus menampakkan diri secara jelas. Kubur itu kosong. Saudara yang pernah ke Israel pasti pernah melihat kuburnya kosong, amin? Ya, bahkan ketika saya mengadakan perjamuan kudus di situ, saudara, di bawahnya itu kubur. Saya perjamuan kudus di sini, saudara. Ada saudara dari Indonesia yang saya bawa itu, dia nggak percaya, saudara. Dia nggak percaya Yesus bangkit. Saya suruh dia pegang perjamuan kudus, saudara. Begitu saya kasih suruh pegang begitu, dia terlempar masuk ke kuburan, saudara. Kamu kayaknya harus mati, saya bilang gitu ya. Karena dia selama kita tur jalan itu, istrinya dimarahi terus, saudara. Saya juga jengkel, tapi kalau saya marah gimana ya? Begitu, istrinya dimarahi sepanjang jalan itu, saudara. Saya bilang jangan gitu dong, dilihat sama orang. Tapi ketika dia habis terlempar masuk ke kuburan, saudara, dia teriak-teriak, saudara. Hampura, orang Sunda soalnya. Orang lain nggak tahu apa itu hampura, dikiranya makanan Jepang barangkali ya. Saudara, dia teriak-teriak, ampun, ampun. Saya bilang, kamu mati sekarang. Enggak Pak, saya nggak mau mati. Jadi nanti kamu habis ini minta maaf sama istri ya. Iya Pak, iya Pak. Setelah dia keluar dari situ, dia minta maaf sama istrinya, saudara. Ini orang insinyur, saudara, insinyur elektro. Dia bilang, Pak, ketika saya pegang itu tempat cawan dan roti, dia bilang, itu seperti getaran gerakan listrik yang luar biasa Pak.
Tapi saya kagetnya saya nggak mati, dia bilang. Iya, kalau nggak mati itu berarti anugerah buat kamu. Langsung pulang saudara, dia peluk istrinya tiap di jalan saudara. Ya kamu jangan sampai nanti di rumah kamu marahin lagi, saya bilang. Ya, jadi kuasanya itu luar biasa. Nah, yang ketujuh saudara, dia menampakkan diri juga kepada sejumlah murid di tepi Danau Tiberias. Sejumlah murid di Galilea, 500 orang sekaligus. Ya, menampakkan diri kepada Yakobus, satu-satunya saudara kandungnya yang menampakkan diri kepada Yakobus. Ya, karena Yakobus ini kemudian mati saudara ya, dipenggal kepalanya. Dan sejumlah murid-murid yang lain. Jadi jelas kalau orang mengatakan di mana Yesus mati, jelas ada kuburannya. Di mana Yesus bangkit, jelas dia 40 hari dia menunjukkan dirinya. Dan saya kira tidak ada orang yang menolak tentang itu saudara. Dan hari-hari ini di Israel terjadi kebangunan rohani luar biasa. Saya ketemu orang Israel, saya tanya, siapa yang menggambarkan kebangunan rohani? Yesus sendiri katanya. Dari mana kamu tahu? Mereka, Yesus menampakkan diri katanya. Bilang, iya kalau kamu gak mau percaya ya begitu, saya bilang. Ya, karena saudara tahu 8,5 juta penduduk Yerusalem, penduduk Israel saudara, yang menjadi Kristen itu tidak lebih dari 1%. Cuma 150.000 orang. Tapi begitu Yesus menampakkan diri, sekarang berbondong-bondong orang percaya kepada Yesus. Bahkan kemarin kalau saudara nonton TV ada demo di Yerusalem. Dan demo itu mengatakan Yesus adalah Mesias. Itu orang-orang yang menolak Yesus saudara. Dulu mereka menolak Yesus Mesias. Dia kata, tadi malam bahkan ada wawancara, dia bilang, oh Yesus itu hanya orang baik. Tapi sekarang mulai meningkat saudara. Karena memang dikatakan oleh Alkitab dalam Roma 11, kalau saudara baca nanti di rumah, dikatakan sampai seluruh bangsa di dunia genap percaya Yesus, maka Tuhan akan menyelamatkan orang Yahudi juga. Ini luar biasa saudara. Ya, 11 kali penampakan. Nomor 2 saudara, ini mematahkan juga dusta mahkamah agama. Kalau saudara lihat Matius 28 ayat 11-15, saya nggak usah dibuka itu ayatnya ya. Ini aja saya singkatkan ya. Mereka menerima uang itu, kalau saudara baca di ayat 14 atau 13-14. Ya, dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Makanya kenapa orang Yahudi gak percaya Yesus sebagai Mesias? Rupanya kebohongan karena dibayar. Jadi hati-hati saudara, kadang-kadang uang itu menutup mulut orang untuk bicara benar. Makanya korupsi begitu tinggi di Indonesia. Bahkan kemarin ya ditangkap seorang menteri, 8 triliun saudara. Dan menterinya ternyata adalah orang Kristen. Wah, memalukan sekali saudara. Bukan orang lain lagi. Ini jelas orang Kristen yang korupsi. Kebohongan ini dipatahkan oleh firman saudara. Jadi saya mau katakan kepada kita semua, jangan diam. Ya, keep on speaking. Bicara terus. Sekalipun barangkali kita mendapat tantangan yang berat. Ya, ini nomor 2 saudara. Jadi kebangkitan Yesus itu mematahkan dusta mahkamah agama saudara. Yang berikutnya ya. Ini penjelasannya begini saudara ya. Itulah sebabnya sampai hari ini orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias dan Tuhan dan Juru Selamat manusia. Karena kebohongan itu saudara yang dulu dilakukan oleh mahkamah agama. Bayar saja orang-orang pada waktu itu sehingga orang berani mengatakan dia tidak bangkit. Dia dicuri oleh murid-murid Tuhan. Kebohongan itu terjadi sampai sekarang, saudara. Ya. Poin yang ketiga, saudara. Tadi, selama 40 hari, Yesus berbicara tentang apa, saudara? Kerajaan Allah. Dia bukan bicara yang lain. Kebetulan kemarin di Australia saya bicara juga sama mereka begini. Itu kan masih pas Yesus bangkit, saudara. 40 hari ini. Nah kira-kira kalau 40 hari itu, selama 40 hari ini jadi mitos sekarang di Indonesia. Bahwa kalau 40 hari itu artinya masih ada mayatnya di sekitar rumah. Rohnya masih ada di sekitar rumah.
Jadi dikasih makan, dikasih minum, dikasih rokok, padahal nggak merokok, saudara. Saya kaget juga dikasih rokok. Saya bilang, memang dulu bapak kamu merokok nggak? Enggak pak, kenapa dikasih rokok? Ya? Kasih susu, kasih kopi segala macam. Mama saya apalagi, mama saya itu ya belum Kristen sungguh-sungguh saudara. Dia selalu pergi ke Gunung Kawi, itu dikasih rokok, kasih minum, kasih ayam saudara ya. Dikasih sajen lah namanya gitu ya. Ditaruh di bawah pohon saudara. Saya lihat begitu mama saya taruh, saya makan saudara. Mama saya taruh, mama saya pergi, saya ambil. Karena saya tahu nggak mungkin setan makan saudara. Ya. Selama 40 hari Yesus bukan bicara soal makan. Dia memang sempat makan. Tapi dia tidak bicara hanya soal makanan. Ya, saya tanya kepada satu orang masih waktu di Australia. Kira-kira kalau Yesus ada di sini, Yesus ada di sini enggak? Ada enggak Yesus di sini saudara? Ada. Kira-kira kamu mau minta apa? Ada satu anak berdiri dia bilang, Pak saya mau tanya, jodoh saya siapa? Nah, itu ada satu anak saudara bilang begitu ya, jodoh saya siapa? Lalu ada lagi yang saya tanya, kira-kira apa yang kamu mau nanya kalau Yesus ada di sini? Saya mau nanya, pada waktu Tuhan ada di kubur 3 hari itu, dia bilang, kan kuburan yang lain kan banyak, dia bilang. Ada setan enggak di sana? Ada hantu enggak di situ? Ya ini pertanyaan normal, manusiawi sebenarnya ya. Tapi kalau saudara perhatikan Yesus apa yang dilakukan 40 hari itu. Kerajaan Allah. Tadi orang Israel bicara bilang, kapan kerajaanku bangkit? Dia bilang gitu ya, ayat yang ke-6 tadi. Bertanyalah mereka berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagiku? Itu aja yang ditanya duniawi saudara. Tapi Yesus selama 40 hari itu bicara soal kerajaan Allah. Kaget juga begitu saya bilang, wah Tuhan Yesus luar biasa. Dia betul-betul Tuhan saudara. Ya, beberapa minggu ini orang-orang Katolik itu mengatakan bahwa ini suara pencerahan katanya yang dilakukan oleh Christian Prince saudara. Banyak sekali orang ketika berdebat dengan dia akhirnya bertobat terima Yesus. Bahkan ada orang Indonesia yang sudah bertahun-tahun menjadi pemimpin pesantren, waktu bicara sama dia bertobat dan terima Yesus. Saya kira kita harus melakukan itu sudah. Gak perlu takut saudara, karena ini kebenaran tentang kerajaan Allah saudara. Saudara mau tahu apa yang dibahas dalam kerajaan Allah? Coba saudara lihat Roma 14 ayat 17. Sebelum saya tutup saudara ya. Kita baca sama-sama Roma 14 ayat 17. Karena ini yang dibahas dalam kerajaan Allah. Bukan yang lain. Saudara lihat. Itu ada ayatnya di situ. Mana tadi? Roma 14 ayat 17. Ya, mari kita lihat sama-sama. Saya mengajak saudara kita baca sama-sama. Apa yang dibicarakan dalam kerajaan Allah. 1, 2, 3. Sebab amin. Bukan bicara ronde. Wedang ronde, saudara yang terkenal di Bandung itu. Bukan bicara bubur ayam. Kerajaan Allah bukan bicara soal makanan dan minuman. Tapi soal damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita. Oleh karena siapa? Roh Kudus lagi. Jadi bagaimana pentingnya kehadiran Roh Kudus, saudara. Sebabnya sekali lagi saudara saya enggak ragu-ragu. Basileias tu teu. Ini yang dibahas. Basileias tu teu itu artinya kerajaan Allah. Yang dibahas di sana adalah kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Oleh Roh Kudus. Sekali lagi Roh Kudus saudara. Jadi enggak perlu khawatir untuk bicara yang tentang ini. Ya sekali-kali kita ditegur, dimarah sama orang karena mereka gak senang dengan kita bicara soal kerajaan Allah. Enggak apa-apa saudara. Orang yang pertama yang menegur saudara itu pasti akan pertama kali menerima Yesus saudara. Satu kali kelak.
Ya, jadi yang dibahas itu kebenaran, damai sejahtera, sukacita, kebenaran, damai sejahtera, sukacita, bukan oleh manusia tapi oleh Roh Kudus. Karena memang itu yang dibahas oleh Roh Kudus. Kalau itu kita lakukan dalam gereja kita, tidak akan terjadi perpecahan, saudara. Saya yakin dan percaya itu. Karena yang kita bicarakan sesuatu yang benar, sesuatu yang menghasilkan damai, sesuatu yang menghasilkan juga sukacita. Hati yang gembira adalah obat. Sehingga saya bicara begitu kemarin juga kemarin saya di Cirebon, di GBI Kalvari. Tiba-tiba ada yang teriak-teriak, saya bilang, kenapa ibu? Kenapa? Saya sakit pak. Ayo kita doa. Sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara. Jadi jangan sampai saudara sudah sakit, sedih lagi. Tambah sakit saudara. Kankernya tambah bahaya. Saya ingat ketika saya di hadapan dokter, saudara dokter bilang, Bapak kena kanker otak. Dia pikir saya pasti langsung menangis saudara. Oh saya sukacita saudara. Dia bilang dia geleng-geleng kepala. Oh, orang di depan dokter dikatakan kanker otak pasti menangis. Kok Bapak sukacita? Saya bilang itu obat yang manjur. 1 bulan kemudian ketika dia periksa saya. Memang sembuh saudara. Lalu dia juga ikut bersukacita. Tapi sayang dia sukacitanya terlambat saudara. Karena ternyata saya dengar dia meninggal saudara. Kenapa? Kanker otak. Kok pindah kankernya saya bilang. Itu bahaya sekali kalau hamba Tuhan dibilang kanker padahal enggak. Ya kecuali kalau hamba Tuhan bilang, oh ya saya kanker ya. Langsung sedih, ya jadi mati saudara. Tapi kalau kita sukacita saudara. Karena itu yang kita bahas tentang kerajaan Allah itu. Ya, amin saudara. Nah, kita hidup seperti demikian. Kenapa? Mesti takut dengan kondisi Indonesia. Kita percaya kalau presiden kita, apalagi nanti kita akan memilih presiden yang baru. Jangan salah pilih Bapak Ibu. Presiden yang takut akan Tuhan. Mungkin dia bukan orang Kristen. Banyak di Alkitab cerita soal itu. Ini yang terakhir saudara. Peranan Roh Kudus dan amanat agung. Great Commission. Sebelum saya tutup saudara. Ya. Kata pergi, saya lihat dalam bahasa asli, bahasa Yunani itu gini. Porewo, ini bahasa asli saudara. Dan porewo itu tidak bicara pergi. Nanti kalau saudara dibilang pergi jadikan semua bangsa murid kita kalau baru menginjil kalau kita pergi. Padahal bahasa sehari-harinya dia bilang di setiap tempat yang kamu jalani. Gak perlu pergi. Di rumah saudara, mungkin ada orang belum bertobat. Di kantor saudara, di sekolah saudara, di tempat pekerjaan saudara, di marketplace, dimanapun engkau berada. Harusnya kalau ada orang belum bertobat, bicarakan tentang Yesus. Kalau saya lihat artinya, bukan pergi saja saudara. Ya, porewo itu artinya dimanapun engkau berada. Dan di situ ada orang yang belum bertobat. Saudara bisa injili dia. Beberapa saat lalu saya karena sekolah di Australia, saya diajak teman-teman untuk main golf saudara. Orang saya senang main golf gitu. Tiap Senin saya pergi ke Lembang. Dan di Lembang itu di pusat pendidikan Nawuri saudara. Itu main sama-sama jenderal saudara. Ya para tentara yang melakukan pendidikan di sana saudara. Satu kali saya main sama jenderal saudara. Lalu dia tanya, Bapak siapa? Saya katakan, pendeta. Terus dia minta, apa saudara? Ngobrol lah selama perjalanan. Dan dia minta apa saudara? Minta buku rohani. Saya yakin dia bisa bahasa Inggris. Saya kasih dia buku. Dan dia baca buku itu. Jadi dimanapun kau jalan, mungkin kau sedang berolahraga. Mungkin kau sedang makan, sedang minum, ada orang yang belum bertobat. Bicara soal Yesus. Itulah pembicaraannya saudara. Sehingga banyak orang bertobat dan terima Yesus. Amin. Mari kita bangkit saudara. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mungkin tadi saya belum memberitahu saudara lagu ini. Saya mau nyanyikan satu lagu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, bisa? Lagu lama itu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih selarti kasih-Mu. Kasih Allahku, kita ulang. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia menyerah, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih selarti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. Hidupku ku sembah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan anakmu yang tunggal, supaya kami berani bicara soal kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau. Berkati setiap jemaatmu yang mendengar firman. Kami bukan hanya mendengar, tapi kami melakukannya ketika kami tinggalkan tempat ini. Karena kerajaan Allah, soal damai sejahtera, kasih dan sukacita oleh Roh Kudus. Berkati seluruh jemaatmu Tuhan. Yang sakit, Tuhan berikan sukacita sehingga mereka keluar dari tempat ini dengan kesembuhan yang luar biasa. Terpujilah Engkau. Di dalam kemuliaan Bapa, kemuliaan Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Bersyukur karena kasih setiamu. Katakan ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, kita akhiri, kita tinggalkan sebentar tempat ini. Kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dan beda sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua. Mulai daripada pagi hari yang indah ini, sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati.